berkontribusi di budaya yang hubungannya ke pariwisata. Jadi beberapa kali kabinet ngikutin kerjasamanya. Jadi punya perbandingan. Ya, sorry itu sih yang sekarang paling parah. Wacana untuk reshuffle kabinet, salah satu nama yang paling mencolok adalah Wisnu Tama, karena dianggap sebagai menteri yang nggak ada kerjanya. Bang Vicky setuju itu? Setuju banget. Selamat jumpa kembali warganet di Tagar TV. Bersama saya Eno Dimejo. Kali ini Tagar TV sudah terhubung dengan salah satu musisi besar di Indonesia, Vicky Sianipar. Beliau dikenal sebagai musisi yang punya concern, punya perhatian lebih terhadap musik etnik di Indonesia di kancah world music ya, di internasional. Selain itu, Bang Vicky juga adalah seorang pendiri sekolah musik dan founder satu tempat hiburan yang tematik Batak, Toba Dream. Selamat siang Bang Vicky. Selamat siang, apa kabar semuanya? Bang, ya, gimana nih COVID nih? Berimbas ke semua bisnis ya? Tergantung gimana ngelihatnya sih. Ini bisa jadi hal yang sangat mengerikan, tapi hal yang sangat menguntungkan juga bisa. Tapi sebelum kita lari ke sana, Bang Vicky. Ya. Mungkin beberapa penonton belum begitu mengenal Bang Vicky ya. Iya. Bang Vicky punya concern, punya perhatian yang begitu besar ke musik-musik etnik, musik daerah, musik tradisional Indonesia dan membawanya ke internasional, ke dunia internasional. Ya. Itu dulu Abang tuh memutuskan untuk itu, untuk lari ke situ, ke musik tradisional tuh awalnya gimana Bang? Dan sejak kapan itu dulu? Ya, sebenarnya sih aku nggak sepahlawan itu juga. Maksudnya dulu tuh aku juga parah banget yang anak Jakarta, lahir di Jakarta, yang ya standar lah, mungkin selayaknya anak jutaan anak Jakarta lainnya yang kalau dengar lagu-lagu daerah tuh ya pasti ya nggak dipandang sebelah mata lah gitu loh. Image-nya jadi apa, musik-musik low class gitu ya, nggak gaul kalau kita bicara level remaja gitulah ya, anak muda. Cuman ada satu masa aku agak kecemplung aja gitu loh. Agak kecemplung yang diminta untuk menjadi satu musik director konser lagu daerah, yang tadinya nggak mau gitu ya, tapi karena dibujuk-bujuk mencoba membuka diri ya, cari cara ya, dengan proses sangat panjang. Nyari soulnya itu susah banget ya, singkat ceritanya akhirnya aku bisa dapet lah ya, dengan teknik, maksudnya ini lagu daerah ternyata mesti ditelanjangin dulu, ngambil esensinya aja, jangan kemasannya, baru bajunya diganti gitu loh. Nah setelah itu dilakukan ternyata itu keren banget men gitu loh, eksotis banget. Nah aku cuma mulai berpikir, gila nih nggak banyak yang tahu, terus kalau ini tidak dilakukan suatu pelestarian 30 tahun lagi hilang gitu loh. Akhirnya mulailah membuat sesuatu yang hidup di 30 tahun lagi tuh anak muda saat itu gitu loh. Makanya akhirnya aku mesti mengemasnya seanak muda mungkin, gimana caranya lagu daerah bisa masuk ke radio-radio anak muda modern gitu loh. Ya, itu festival apa tuh, Bang? Dan tahun berapa dulu? Dulu itu nama konsernya Save Lake Toba. Ya, ceritanya buat pelestarian Danau Toba, bikin konser itu tahun 2001. Yang awalnya cuman buat event itu, tapi karena aransemennya kan terjadi kalau konser gitu ya, udah jadi materinya, akhirnya ya kepikiran ya udahlah rilis aja gitu loh. Ya ternyata sambutannya bagus atau gimana, ya udah akhirnya kecemplung lah, orang taunya image-nya aku ya jadi pelestari budaya gitu. Nah itu Bang Vicky bawa kemana aja tuh etnik musik di kancah world music, di kancah internasional? Jujur bagi aku itu sasarannya bukan mancanegara, bukan ke luar negeri, ya, karena bagi aku bawa musik tradisional ke luar negeri itu gampang banget. Cuman buat satu gendang Sunda sama gitaran aja tuh lu main di festival di mana di Jerman itu udah langsung dapat standing applause gitu loh. Yang mereka pun standing applause bukan karena
memang mereka suka dengan komposisinya, karena mereka melihat something new yang eksotis yang mereka belum pernah lihat. Bukan yang suatu yang akan dibeli juga, didengarin setiap sebelum tidur karena mereka sangat enjoy dengan musiknya, belum tentu gitu loh. Maksudnya itu akan gampang banget dan media gampang nyerapnya juga, sending applause gitu loh. Ya, maksudnya aku udah nggak bisa tertipu lah dengan kayak begitu gitu loh. Tapi challenge-nya adalah bukan membuat orang bule jadi suka budaya Indonesia, itu mereka gampang banget. Sama aja kita gampang kan suka budaya Afrika, gila keren perkusinya begini. Sama aja sebenarnya. Tapi challenge-nya adalah gimana anak muda Indonesianya sendiri bisa suka dengan lagu daerah. Itu yang jauh lebih suka. Gue lebih bangga ya main lagu daerah tapi ditonton dengan ribuan anak Indonesia daripada jutaan orang bule. Makanya aku ke luar negeri tuh jarang banget. Selalu di Indonesia. Nah, so far gimana, Bang? Penerimaan generasi muda gitu terhadap musik etnik Nusantara? Lumayan di luar dugaan ya, karena aku fokusnya 80% di Batak, 20% di sisanya di Nusantara sama Sunda, karena aku setengah Sunda juga. Responnya luar biasa gitu loh. Banyak anak muda Batak yang model kayak aku gini yang ngantumin marganya udah nggak mau gitu loh. Oh iya. Malu gitu aja, jadi orang Batak takut ketahuan dicengin, lo copet lah, apalah, makan inilah. Jadi mereka punya sesuatu yang dibanggain ke teman-temannya, yang akhirnya apa ya, mulai terbuka dan mulai banyak melakukan arang serupa minimal di bidangnya, walaupun bukan di musik. Ya, itu Seringai juga bawain Lisoy kan di albumnya itu, bahkan band metal gitu bawain lagu daerah gitu. Emang sasarannya itu, jadi bukan ke end user aja, aku juga ngajak musisi-musisi yang lain untuk cobain yuk pakai lagu daerah gitu loh, kan banyak masanya. Jadi campaign juga ya antar musisi ya, ajakin udah satu album minimal satu lagu daerah gitu ya. Betul. Tapi so far berarti sudah bisa dibilang berhasil ya untuk merangkul anak-anak muda mencintai kembali musik-musik etnik Nusantara ya? Dibilang berhasil, aku belum berani bilang berhasil karena ini bukan kerjaan 5 tahun, 10 tahun, ini mungkin kerjaan 2-3 generasi gitu loh. Jadi aku nggak mau terjebak dengan kata-kata berhasil, aku tetap nangkep ini masih jauh perjalanan. Nah, kalau selama ini Bang Vicky menjalankan semua itu, pemerintah mendukung? Ada dukungan dari pemerintah? Nah itu, ini pertanyaan yang jawabnya susah gitu loh ya. Ibaratnya dari 100 poin mungkin 1 lah ada mendukungnya gitu. Pun kita udah merem lah kalau dibilang ada motif politik atau bagaimana. Mau dibilang oke, waktu itu Pak Jokowi lagi majuin Danau Toba banget, akhirnya para menteri butuh kredit itu sehingga ikut membantu, ya aku merem lah ya. Aku nggak etis kalau bilang tidak. Aku akan bilang iya. Tapi dengan persentase yang begitu kecil gitu? Ya better than nothing ya, karena kita udah tahu lah pemerintahan kita sejak 30 tahun lalu seperti apa gitu kan, bukan yang baru kemarin. Jadi ya sudahlah, syukuri aja apa yang ada. Nggak, tapi kan maksudnya aku nggak akan pernah minta ke pemerintah gitu, tapi kalau bisa diminta sama pemerintah, aku siap dan selalu membantu selama ini. Oke, di era Pak Jokowi itu kan sebetulnya industri kreatif dipegang oleh orang-orang yang punya background industri hiburan juga. Kayak Backcraft, Mas Triawan dulu anak band di Giant Step segala macem. Terus kemudian sekarang saat dilebur gitu di Kementerian Pariwisata dipegang bola oleh anak muda yang saya pikir berada di ruang lingkup hiburan juga kan, Mas Wisnu Tama gitu. Masa nggak ada perhatian khusus gitu ke teman-teman yang memang ingin memajukan musik etnik atau musik daerah? Yang pertama, Backcraft kalau berhasil nggak digabung lagi dong. Yang kedua, oke lah kalau dibilang Mas Tama itu orang yang berhasil atau bagaimana, tapi kan dia nggak bisa kerja sendiri. Oke.
Beda kalau dia kerja di perusahaannya dia sebagai owner, dia bisa tangan besi. Tapi di pemerintahan nggak bisa, ada berapa lapis di bawahnya gitu. Yang dia mungkin nggak bisa menjamah semuanya. Yang sementara yang di bawah ini sudah mengakar orang lama, Mas Tama orang baru bisa dibilang walaupun pimpinan tertinggi. Menurut saya sih tetap akan nggak bisa buat apa-apa. Sorry to say gitu loh. Ya nyatanya juga nggak ada apa-apa. Jadi selama ini memang tanda petik mereka tidak menyentuh sama sekali ya teman-teman yang sedang memajukan musik etnik gitu. Pemerintah dalam hal ini, kementerian. Makanya saya nggak bisa bilang tidak ada gitu loh. Tapi dengan kapabilitas, dengan budget yang segitu, ya masa cuman segini gitu kan. Masih banyak kok yang musisi etnik tuh yang kelaparan atau bagaimana gitu. Nah, kita nggak usah muluk-muluk lah, maksudnya minimal ada rekaman, ada catatan, ada archive yang jelas gitu ya. Ada yang masih bisa melakukan musik root itu minimal hidupnya terjamin, sehingga kalau ada kebutuhan dari luar negeri apa model kayak di Jepang gitu ada gitu loh, dan bisa menampilkan. Nah sementara kita ini ribuan jenis musik di Indonesia ini yang etnik gitu loh. Mungkin 30%-nya aja yang masih ada pelakunya. Bang Fik, kalau mengenai hak cipta sendiri dari teman-teman di pemerintah ada perlindungan atau sudah beri regulasi yang oke buat teman-teman musisi etnik? Ya. Secara detail aku jujur kurang paham ya. Yang aku tahu sebatas hukumnya sudah ada. Itu kita udah terima kasih banget ya, tinggal implementasinya. Dan di sisi musisinya pun sudah mulai bersatu, ada yang bersukarela ikut ngurusin gitu ya, karena mungkin mereka juga punya haknya dan mikirin teman-teman yang lain, dengan bikin ada di WAMI, ada di Selmi, yang walaupun ini tetap masih akan panjang prosesnya ya, karena apapun asosiasinya tetap kita tuh masih banyak trauma dengan asosiasi yang terdahulu gitu ya, nanti gimana begini. Tapi yang saat ini kebetulan aku lumayan dekat ke WAMI ya, orang-orangnya lumayan berintegritas lah. Tinggal butuh waktu ini masalah sosialisasinya sehingga mendapat kepercayaan ke semua musisi sebanyak mungkin. Karena itu trauma di masa lalu, jadi akhirnya udah parno dulu kan, begitu diajak ada asosiasi baru lagi gitu loh. Padahal yang ini beneran beneran bagus. Nggak berarti kalau dari pemerintah sendiri Bang Fik, sebetulnya hanya regulasi aja ya, tapi tetap untuk perlindungan, untuk segala macam, mengenai pengelolaan hak cipta segala macam itu tetap diurus swasta ya. Maksudnya dari lembaga kolektif seperti itu. Ya, tetap. Ya mungkin aku nggak tahu detail, mungkin akunya kurang aware, tapi setahu aku secara perlindungan ya nggak berasa lah, kita lihat buahnya aja ya. Secara perlindungan nggak berasa di kitanya lah, ada yang melindungi gitu. Oke, terus tadi Bang Vicky sempat menyinggung masalah punah. Ada beberapa apa yang dilakukan Bang Vicky adalah untuk menghindari beberapa musik etnik supaya tidak punah kan, seperti itu. Ya. Nah, mengenai filing pemberkasan musik-musik etnik terdahulu gitu, ada usaha seperti itu dari pemerintah? Usahanya ada, ya, niatnya ada. Tapi sekali lagi implementasinya yang kadang mereka kurang cerdik ya, kurang pinter merayu para senimannya gitu loh. Akhirnya walaupun infrastrukturnya sudah ada di Perpustakaan Nasional pun sudah menyiapkan itu, tapi tetap aja belum signifikan hasilnya. Jadi datanya pun juga belum masuk semua ya. Malah datanya lebih banyak di teman-teman etnomusikologi. Oh ya. Iya, karena notabene ini non pemerintah.
Tapi tetap sebetulnya ada usaha untuk itu, tapi mungkin Bang Vicky menilai itu belum maksimal. Seperti itu? Ya, untuk pemerintah sebesar ini dengan dana sebesar itu sangat tidak maksimal. Hmm. Tapi aku Karena kalau tidak berani filing, bilang tidak ada usaha gitu. karena kalau filing, Ya, sepengetahuan saya itu Irama Nusantara, iya, swasta melakukan proyek besar-besaran untuk pemberkasan musik-musik Indonesia zaman dulu, betul. mungkin juga termasuk musik-musik etnik gitu. Dan kemarin saat pandemi mereka kritis dan membuka kanal donasi. Dan saya tidak melihat pemerintah ada hadir di situ. Makanya saya ingin mengkonfirmasi ke Bang Vicky selaku sebagai pelaku gitu. Ya, Jadi ada niatan, tapi memang implementasinya kurang begitu baik ya dari pemerintah. kurang 1% aja nggak ada. Itu pun niat adanya mungkin waktu itu ada kebutuhan untuk isu politik aja. Hmm. Tapi kalau dirasakan hasilnya sangat tidak ada. Iya, saya dengar dari teman-teman Irama Nusantara itu file di TVRI, file di mana gitu itu kondisinya juga sudah memprihatinkan. Di Kalau itu tidak Lokananta gitu ya. kalau itu tidak segera diberkaskan ke format digital, itu kekhawatiran Bang Vicky mengenai punah-punah itu tadi bisa mungkin sekali terjadi. Nah, kembali lagi persoalannya adalah tadi dukungan pemerintah di kancah musik etnik kurang. Pelaksanaan hak cipta kurang. Ya. Filing pemberkasan juga kurang. Ya. Jadi menurut Bang Vick, pemerintah nih Ya. gimana nih? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih gimana nih kerjanya nih, Bang Vick? Ya, gimana ngomongnya? Aku kalau seniman jujur sih suka serem juga kalau mau ngomong. eh Mungkin kitanya nih yang perlu pinter-pinter menjilat ya. Aduh. Mungkin kitanya perlu pinter-pinter apa ya, ngasih prospek ke mereka juga, lo ada bagian kok gitu loh. Mungkin kita akan didengar. Tapi kalau kita tidak membawa proyek, ya boro-boro dipandang sebelah mata gitu loh. Mau siapapun itu, mau pelaku, walaupun orang baik di dalamnya, walaupun menterinya orang baik, tapi kita bicara ini birokrasi yang apa ya, organisasi besar, Eh, yang ganti-ganti kan pimpinannya aja. Tapi di betul. bawahnya kan orangnya puluhan tahun di sana, udah terjadi budaya. Nah, merubah budaya ini kan nggak mudah, Ah, gitu loh. oke. Apalagi era COVID gini dengan dana sedemikian besar gitu ya. Hmm. Mungkin mereka berharap juga ini selama mungkin. Jadi begitu aja tuh ya. Jadi mesti ada lobby-lobby, mesti pinter-pinter tanda petik tadi menjilat seperti itu ya Bang Vick. Ya, Kalau ya nggak ada jujur, itu nggak akan diperhatikan gitu ya. jujur ini baru pembahasan aku tadi malam, baru tadi malam sama Rika Ruslan gitu. Mungkin akhirnya kita mulai harus mencoba itu ya. Kemarin-kemarin mungkin kita masih ada tabungan, masih bisa bekerja, masih bisa ini, sehingga bisa yang kokoh banget, idealis banget, tidak anti korupsi lah, apa-apa. Begitu ngeliat teman-teman sekitar itu udah teriak semua, udah mulai nggak bisa makan ya selama beberapa bulan, dan ini bukan hiperbola ya, Hmm. ini apa adanya gitu loh. Yang mereka udah sulit banget, yang udah dikit lagi nih pulang kampung, dan sudah banyak banget yang pulang kampung gitu loh. Mending Hmm. mending kalau di sana kan bisa bisa nanam apa, makan 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 ngambil ikan lah apa, lo bisa makan gitu. Di Jakarta belum tentu. Nggak, maksudnya kayaknya kita sudah mulai apa deh mikirin itu juga terus terang. Hmm. Bentar-bentar ngejilat, bentar-bentar mana sawerannya nih, ini begitu, akhirnya mau nggak mau Hmm. karena Oke. belum melihat ada jalan lain. Seperti yang sempat tadi saya buka di depan bahwa Bang Vicky selain sebagai musisi yang punya perhatian besar ke musik etnik Nusantara, beliau juga adalah salah satu pebisnis dunia hiburan ya, punya kafe tematik Ya, Batak ya, Toba Dream. Itu ya, gimana tuh? Sama juga tuh, terimbas juga itu, Bang Vick, bisnis total mati lah, semati-matinya. COVID-19. Nah kemarin kan beberapa pegiat
atau pekerja dunia hiburan kan berdemonstrasi juga tuh ke depan balai kota. Terus Ya, beberapa musisi kayak diundang ke istana gitu, ya. ketemu Pak Jokowi untuk membahas persoalan ini. Nah, sampai sekarang gimana, Bang Fik? Ada solusi dari mereka, dari pemerintah? Karena saya tidak di sana, jadi saya Oke. harus bilang saya tidak tahu. Saya hanya dengar katanya. Ya, ya kalau katanya intinya musisi kaya itu diundang juga untuk cuman dihimbau sebagai influencer ke masyarakat, tolong dihimbau pakai masker. Titik. Sudah. Balai kota is another story gitu ya. Itu Eh, memang benar-benar gerakan murni dari bawah tanpa domplengan politik. eh, Lihat aja dari spanduk-spanduknya beda banget sama spanduk-spanduk yang bermotif agama, yang bermotif eh. buruh. Jelek-jelek banget spanduknya gitu loh. Ya gimana cuman pakai pulpen sama kertas apa adanya gitu ya. Beda sama yang motif politik agamis. Ya keren-keren. Kaos-kaosnya keren-keren. Ya tapi memang mereka itulah apa adanya, udah gak bisa makan. Hmm. Dan jadi, Industri hiburan tuh yang paling terakhir pasti dibuka. Karena berarti apa? Konser itu kan yang density-nya paling pack gitu. hmm. Yang paling bahaya. Mungkin kalau udah restoran 100% buka gitu ya, yang lainnya udah buka, baru nih yang paling terakhir. Jadi kebayang lah berapa tahun lagi. Tapi kan mungkin ada gitu, Bang Fik, dari pemerintah kasih bantuan finansial untuk teman-teman band cafe yang Abang Vicky kelola? Tidak ada. Tidak ada. Karena kan berarti di hiburan masuk dalam kategori apa ya, strata sosial kelas menengah. Yang dibantu Hmm. pemerintah kan ke bawah, yang super miskin. Hmm. Yang sekarang sebenarnya itu udah nggak ada lagi, semuanya udah super miskin gitu. Hmm. Cuman kan ngerti lah, pemerintah juga butuh pencitraannya, akhirnya disasarkan orang miskin. Ya di Indonesia ini emang kalau golongan menengah yang paling sial lah, nggak Nggak, ada. karena em, saya sama Bang Fik mungkin sama berada di lingkungan pertemanan yang nggak jauh dari musik. Teman-teman saya Ya, band cafe yang suka main di Bali, di Surabaya, ya, Jakarta, itu sudah ya. mulai menjual gitarnya untuk bertahan hidup apa segala macam. Itu sama sekali nggak ada bantuan pemerintah gitu, Bang Fik? Yang saya dengar pun kalau emang ada teman saya yang masuk kategori miskin, apa bantuan itu potongannya udah mengerikan. Oh. Tapi sempat ada Dan itu. eh cuman mungkin dari 100 teman saya cuma satu gitu loh. Ada anak Bogor yang ngaku dapat, anak Depok yang ngaku dapat gitu loh bantuan, tapi sudah dipotong Hmm. setengahnya. Wow. Nah, strategi Bang Vicky sendiri gimana itu? Karyawan, terus kemudian band cafe yang dikelola Bang Vicky di tengah pandemi ini pun nggak ada bantuan dari pemerintah. Itu gimana strategi Bang Vicky untuk mereka bertahan hidup? eh jadi untuk saat ini yang aku nggak tahu yang lain ya, maksudnya yang saya lakukan, akhirnya kayaknya kafe-kafe harus berubah fungsi. Hmm? Karena venue, tempat hiburan, konser yang biasanya buat off air, itu harus dijadikan on air ya. Jadi Hmm. yang apa, yang true line gitu, yang streaming seperti ini. Nah, itu pun kalau cuma sekali-sekali, nggak bisa lah buat mata pencarian. Hmm. Gimana caranya? Rutin kan. Hmm. Nah, untuk rutin, akhirnya mau nggak mau jadi kayak media baru. Seolah-olah kayak kita bikin TV. Hmm. Karena akhirnya kita ngisi aja lah semua tuh dalam 7 hari itu ya, kadang sehari bisa 2-3 kali menjadi sebuah. Karena kalau jadi satu konser aja bayar gitu ya, bisa bertahan berapa lama sih gitu kan, Hmm. sekali terus nunggu berapa lama lagi. Akhirnya kita mesti buat bukan hanya konser berbayar, tapi yang sifatnya program weekly Hmm. atau bahkan daily kalau memang layak layak jual. Akhirnya seolah-olah kan jadi kayak bikin TV station sendiri gitu. Hmm. Yang akhirnya kita semua belajar. Dan ini hal baru banget soalnya si streaming ini. Beda banget sama terestrial on airnya. Dan itu Teknis audio. hasilnya juga nggak langsung dirasakan instan ya saat itu juga gitu. Kecuali mungkin Enggak lah. sistem streaming buka link donasi. Jadi akhirnya pada dasarnya pengelola venue
itu mesti merubah diri menjadi media. Jadi kafe itu harus berubah menjadi media. Media dalam arti ini akhirnya jadi media streaming. Karena kafe lah yang punya peralatannya, infrastrukturnya mendekati untuk dijadikan streaming, tinggal tambah internet dan beberapa kamera sedikit sama switcher menjadi gitu loh. Yang tempat lain nggak bisa. Nah, akhirnya kafe ini memberikan donasinya ke para musisi bukan berupa uang, bukan berupa sembako, tapi berupa streaming gratis. Yang hasilnya mau nggak mau kan dari donasi. Nah, donasi biar buat kawan-kawan musisi buat hidup selama 1 minggu. Nah, karena pengusaha kafe ya akhirnya mungkin masih bisa hidup beberapa bulan lagi buat dari tabungan, masih bisa menggabungkan kekuatan dengan teman-teman yang lain dari agensi, dari perusahaan internet ya, dari yang kenal-kenal untuk nanti sistem berbagi hasil bikin mengajukan ke sponsor-sponsor. Tapi kan balik lagi, sponsor butuh sesuatu yang berkualitas, butuh yang suatu sustainable. Akhirnya kita juga terpacu lagi untuk membuat infrastruktur dan suatu konsep-konsep yang menarik. Memang akhirnya berpacu untuk berpikir sekali. Tapi ada yang secara fundamental berubah di sini adalah akhirnya mau nggak mau musisi, pengusaha kafe dan lainnya harus beralih menjadi media. Jadi pola pikirnya ke pola pikir TV. Walaupun teori TV itu 100% hampir nggak bisa dipakai semua. Dan seperti tadi saya bilang, hasilnya pun tidak instan. Seperti orang manggung dapat bayaran gitu kan. Ini ada jeda waktu khusus untuk akhirnya mendapatkan hasil itu. Betul. Untuk nge-build up ini paling nggak butuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya, untuk bisa dapat kepercayaan sponsor mungkin. Nah, akhirnya strateginya itulah kita untuk sementara mau nggak mau kita minta donasi agak-agak ngemis-ngemis gitu. Oke. Kalau saya rangkum dari tadi ya, masalah musik etnik, terus kemudian nasib musisi kafe dan pengelola bisnis hiburan di tengah pandemi COVID-19, nggak ada sama sekali kayaknya campur tangan pemerintah untuk membantu gitu. Kalaupun ada mungkin presentasinya sedikit sekali. Nah kemarin saat rame-rame ada wacana untuk reshuffle kabinet, salah satu nama yang paling mencolok adalah Wisnu Tama karena dianggap sebagai menteri yang nggak ada kerjanya. Bang Vicky setuju itu? Setuju banget. Oke. Ya maksudnya aku karena di musik etnik biasa berkontribusi di budaya yang hubungannya ke pariwisata, jadi beberapa kali kabinet ngikutin kerjasamanya, jadi punya perbandingan dengan yang terdahulu, dengan yang terdahulunya lagi. Ya sorry itu sih yang sekarang paling parah. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku sangat hormat dengan Mas Tama dari zaman TV juga udah sering kerja bareng gitu loh. Tapi ya selevel beliau aja nggak bisa perform di sana. Kayak aku pun yakin itu nggak sepenuhnya salah Mas Tama. Yang aku bilang tadi, ini udah puluhan tahun ada suatu kerajaan di sana. Bahkan rajanya diganti nggak ngaruh. Oke. Harapannya? Nggak tahu Mas Tamanya yang kurang pandai menjilat atau gimana gitu ya, terlalu idealis. Aku juga nggak ngerti. Mungkin yang dulu lebih pintar lebih pintar menjilat, jadi ada hasilnya dikit gitu loh. Oke, Bang Vicky, pertanyaan terakhir, harapannya pemerintah gimana nih ke teman-teman musisi yang memang sedang memajukan musik etnik dan musisi-musisi kafe yang sekarang situasinya lagi kejepit di tengah pandemi? Kalau harapan saya pemerintah sih sederhana ya, maksudnya ya manfaatkanlah musisi ya, public figure, mau baik yang dari paling kaya sampai paling miskin tanda kutip gitu ya, manfaatkan mereka justru untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Tapi kan untuk menyampaikan pesan kan ada transportnya, ada apanya, ya minimal itu kan dikasih lah. Justru ini dulu yang mesti diselamatin sebagai alat gitu loh kan, sebagai alatnya pemerintah, supaya alatnya bisa bekerja, mesti dikasih oli dulu. Nah kalau alatnya bekerja ini sangat akan efektif, karena satu musisi aja pasti minimal punya 100-200 masa gitu loh. Di saat di sini ada 10.000 musisi, tinggal dikaliin aja. Itu kan jauh lebih efektif daripada langsung ke penerima si masyarakat. Itu ya maksudnya? Ya.
Itu kan kalau langsung dana langsung ke orang miskin kan ya kelihatan banget emang cuma buat cari muka pemerintahnya. Padahal kasih aja ke perusahaannya. Dong, perusahaannya bisa menyalurkan. Oke. Ya, aku kenapa ini belajar dari Jerman, temanku ya, teman saya dulu punya studio di Jerman, digantiin semua biaya kerugiannya sama pemerintahnya. Malah kadang lebih gede. Dijamin ya. Dijamin gitu ya, udah benar dijamin ya oleh pemerintah sana ya. Iya, maksudnya intinya jadikanlah seniman ini jadi tools untuk menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat untuk masalah kesehatan, masalah masker dan yang lain. Cuman again, tools yang mesti dikasih oli gitu loh. Supaya bisa bekerja dengan baik. Simpel itu sih. Oke, terima kasih sekali Bang Vicky sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya bersama Tagar TV di sini. Terima kasih juga kepada kalian yang nonton. Terus ikuti konten-konten video kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.